Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pika Muji Padilla dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang. Ini adalah profil dari fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak. Fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andes Ahmad Sutardi MMPD, beliau dari instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Kemudian pengajar praktiknya yaitu Bapak Irwan Kurniawan MPD, beliau dari instansi SMP Negeri 1 Karawang Timur. Dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Karawang yaitu Pika Muji Padilla MPD dari SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon. Paparan yang pertama yaitu tentang kesimpulan dan penjelasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Jika diibaratkan, peran guru atau pendidik seperti seorang petani. Siswa ibarat benihnya, sekolah sebagai lahannya. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya benih yang ditanam. Petani tidak dapat memaksakan agar benih tersebut tumbuh menjadi tanaman lainnya. Begitupun dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Guru atau pendidik mempunyai tugas untuk menuntun. Menuntun yang dimaksud di sini adalah menuntun bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kita sebagai pendidik harus bisa memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pada pendidikan global, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Apalagi di tengah situasi pandemi ini, anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Kita sebagai pendidik atau guru harus bisa melaksanakan semboyan pendidikan yaitu Ingarso Sungtuledo, yang berarti di depan memberikan teladan atau contoh. Inmadya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat dan nilai-nilai. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan menuntun perjalanan pendidikan anak didiknya. Dalam pelaksanaannya, pendidik harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Sudah menjadi keharusan seorang guru harus memandang anak dengan rasa hormat, dengan menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, dengan melihat karakteristik dan potensi yang dimilikinya, sehingga merdeka belajar dapat tercapai. Dasar pendidikan selanjutnya yaitu penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran, atau kita sebut dengan teacher center. Jadi yang berperan dalam proses pembelajaran itu adalah guru. Yang kedua, semua siswa dituntut untuk dapat menguasai dalam segala hal. Dan yang ketiga, siswa dapat diatur dan diarahkan dengan kewenangan guru. Guru bebas mengatur mau bagaimanapun siswanya. Yang keempat, yaitu pembelajaran harus mengejar target kurikulum. Nah, di sini guru itu berusaha bagaimanapun mengajar untuk memenuhi target kurikulum tanpa melihat manfaat apa yang akan didapatkan oleh siswanya. Setelah mempelajari materi, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada modul 1.1, ternyata semua anggapan saya selama ini itu salah. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, tugas guru adalah menuntun. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang berhamba pada anak atau pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak di sini, anak yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu setiap anak adalah unik dan istimewa. Setiap anak mempunyai karakteristik dan potensinya masing-masing. Guru tidak boleh memaksa anak untuk menguasai segala hal yang tidak sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Penerapan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dapat dilakukan dengan bermain sambil belajar. Yang kedua, pembelajaran berhamba pada anak. Pembelajaran yang dilakukan dengan berpusat pada siswa. Siswa berperan penting dalam proses pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, kebebasan untuk berpikir dan berkreasi. Siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplor pembelajaran, namun tetap terarah, sehingga keterampilan abad 21 dapat dimiliki oleh siswa. Yang keempat, berkolaborasi dan berkreasi dengan warga sekolah dan stakeholder. Itulah pemaparan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Guru penggerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.